Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa tamu taslim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai beliau, memperpanjang umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan mempermudah segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang tak lupa kami sapa para perindu ridha Allah serta para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa Al-Baja TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia agungnya sehingga kita dapat kembali belajar bersama di dalam majelis ilmu, yang mana majelis ilmu disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah, yaitu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, senang sekali rasanya saya Fadlan Rifai selaku pembawa acara dapat kembali bersilaturahim dengan Anda semua di dalam taman surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam program kajian penjabaran Mutiara Hikmah yang rutin diselenggarakan di setiap hari Kamis malam Jumat dan disiarkan langsung dari aula utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Baja Cirebon, live Al-Baja TV, damai dan menyejukkan, serta Radio Network Inspirasi Spirit Hati, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Program ini adalah sebuah program yang mana di dalamnya kita dapat belajar untuk memahami dan merenungi hikmah-hikmah guru kita tercinta Buya Yahya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada pembahasan hikmah yang ke-140. Seperti apakah pembahasannya dan bagaimana penjelasannya? Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menyimak untayan ilmu dan hikmah yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. A'inna ya Rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita yang amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Baik nikmat yang kita sadari atau tidak kita sadari, nikmat yang pernah kita minta atau yang tidak pernah kita minta. Di antaranya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita saat ini untuk bersama-sama belajar agar punya bekal untuk beribadah, bekal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penjabaran mutiara hikmah yang kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-140. Bunyinya adalah, saat sahabatmu membicarakan kejelekan orang lain, itu artinya ia memberitahumu bahwa engkau adalah korban selanjutnya.
Jika sahabatmu membicarakan kejelekan orang lain, itu artinya ia memberitahumu bahwa engkau adalah korban yang selanjutnya. Gemah ini diulas dari riwayat atau hadis-hadis Nabi tentang menggunjing atau ghibah. Begitu bahayanya menggunjing dan menghibah. Menggunjing adalah dosa besar yang hampir tidak pernah dicermati. Sangat berbeda minuman keras, orang mabuk dicermati. Orang mabuk digerebek, orang judi digerebek. Itu dosa-dosa besar yang banyak dicermati. Akan tapi ada dosa besar, akan tapi jarang dicermati, yaitu dosa menggunjing. Menggunjing dosa sangat besar. Menggunjing adalah membicarakan kejelekan orang lain yang memang benar terjadi. Suatu ketika ada orang bercerita atau mendengar berita tentang menggunjing di hadapan Nabi, kemudian sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, jika kami membicarakan tentang ketidakbaikan saudaraku yang memang benar-benar terjadi kepadanya?" Baginda Nabi menjawab, itu adalah menggunjing. Jika betul ada padanya, itu menggunjing yang dosa besar. Dan jika itu tidak ada padanya, faqad bahattahu, maka sesungguhnya engkau telah menfitnah juga dosa besar. Ngomongin kejelekan orang, biarpun itu benar terjadi, dia dosa besar menggunjing, dan itu menjadikan sebab pahala kita habis. Sehingga nanti ada orang bangkrut, orang muflis, yang Nabi pernah bertanya kepada sahabat, bertanyanya Nabi bukan Nabi ingin tahu, tapi Nabi ingin memberitahu, atadruna manil muflis? Apakah engkau tahu orang yang bangkrut? Sahabat Nabi menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi menjelaskan tentang orang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat dengan pahala ibadah yang banyak. Ibadah, termasuk orang dikatakan orang yang datang di hari kiamat bisolatin wa zakatin wa siyamin, dengan puasanya, dengan zakatnya dan lain sebagainya, wa qad daraba hadza wa satama hadza wa khadamala wa qatafa hadza, dan seterusnya. Melakukan kesalahan zalim pada saudaranya. Disebutkan dalam riwayat Anda termasuk menggunjing ini. Dan setelah itu apa? Di akhirat orang yang digunjing ini akan menuntut. Bahkan dalam riwayat disebutkan kalau kita menggunjing seseorang, sebetulnya kita telah memberikan pahala kepada orang yang kita gunjing. Sehingga tampak orang itu banyak sholat, banyak ibadah, ternyata dia tidak menemukan kebaikannya di saat menghadap kepada Allah. Karena apa? Kebaikannya telah diberikan kepada orang lain. Siapakah orang lain yang diberi kebaikan olehnya? Adalah orang yang digunjingnya. Maka orang sangat merugi menggunjing. Dan menggunjing dosa besar. Dalam riwayat yang benar dari baginda Nabi, waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi menyebutkan, "Lamma urijabi." Waktu aku di Mi'rajkan, marartu biqaumin, aku melewati satu kaum, lahum adfarun min nuhas. Satu kaum di neraka ini terlihat, Nabi ditampakkan oleh Allah neraka. Di situ ada satu kaum, sekelompok orang yang punya kuku dari timah. Yahmishuna wujuhahum wa sudurahum. Kerjaannya hanya mencakar-cakar wajah dan badannya. Menyiksa diri dengan mencakar wajah dan badannya. Tumbuh lagi, dicakar, dan seterusnya tersiksa di neraka dengan cara semacam itu. Nabi bertanya, "Man haula'i ya Jibril?" Siapakah orang-orang itu wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim." Mereka adalah orang yang suka makan dagingnya orang lain. Makan daging maksudnya menggunjing. Menggunjing itu adalah digambarkan dalam Al-Quran, ya'kula lahma akhihi. Makan daging busuk. Jadi gambarannya orang menggunjing itu makan daging busuk. Dan yaqauna fi a'radihim, yang suka membicarakan tentang hal-hal yang
Ini menjatuhkan nama baik orang, yakni membicarakan kejelekan orang lain. Yaqauna fi arati, membicarakan kejelekan orang lain. Maka ini disebut menggunjing. Dan dosanya seperti itu. Maka minal kabair, termasuk dosa-dosa besar yang hampir tidak pernah dicermati adalah menggunjing. Cuman di sini kami hadirkan sisi lain. Begitu besarnya menggunjing, ternyata menggunjing adalah satu dosa yang mau tidak mau membawa orang lain. Makanya kalau kita mendengar orang menggunjing, itu pilihannya ada 3. Dan yang pertama pokoknya jangan mau diajak ngomongin kejelekan orang hari ini. Sebab kalau ada orang ngomongin kejelekan orang di depan kita dan itu benar terjadi, namanya menggunjing. Dan hanya 3 pilihan bagi kita. Yang pertama adalah kita diam di tempat tersebut, maka saat itu kita digolongkan sebagai penggunjing. Kita diam tak duduk ikut penggunjing. Yang kedua adalah apa? Kita menghentikannya. Yang ketiga adalah kita meninggalkannya. Jadi kalau ada orang menggunjing di hadapan kita ngomongin kejelekan orang, gak ada pilihan lain kecuali kita menghentikannya. Kak, jangan ngomong begitu. Dek, jangan begitu. Bu, Pak, Saudara, jangan ngomong begitu. Gak boleh ngomong kejelekan orang. Harus kita berani mengingatkannya. Kalau tidak, kita tinggal pergi. Kalau kita duduk di tempat tersebut, maka kita termasuk bagian mendapatkan dosa menggunjing, padahal kita mendengar. Sebab menggunjing itu tidak pernah mungkin terjadi kecuali ada orang yang mendengarnya. Apakah pernah ada kisah orang menggunjing dengan tembok? Bahkan mungkin dengan ayamnya, adakah orang ngomong, hei ayam, tahu tidak tetangga begini? Nggak ada orang gunjing dengan ayam. Tapi orang akan bercerita tentang kejelekan sesama manusia adalah dengan manusia. Maka dari itu, mendiamkan orang menggunjing, bagian daripada menggunjing. Subhanallah. Makanya bahaya sekali, hati-hati. Sehingga kalau ada orang membicarakan kejelekan orang lain, harus waspada. Kita akan mendapatkan dosa yang sama. Lebih dari itu, kita harus tahu bahwasanya orang itu tidak baik. Maka dalam hikmah ini, kita sebutkan, jika ada orang menggunjing sahabatmu atau menggunjing orang lain, kamu harus cerdas. Anda harus cerdas. Bahwasanya dia memberitahu kepadamu bahwasanya nanti giliranmu nanti. Sebentar lagi giliranmu. Kenapa? Orang suka menggunjing orang yang ada di sana, kita pun akan jadi digunjing oleh dia pada suatu ketika nanti. Maksudnya kita harus cerdas. Penggunjing itu, kalau memang dia adalah penggunjing, kita pun akan dimakan. Ibaratnya begini. 5 bersahabat. Ini akrab betul. Lagi menggunjing orang yang ada di luar sana, anggap saja di sebuah kantor. Rupanya kantor menggunjing. Pegawainya di sebuah kantor hanya 5 orang saja. Menggunjing orang, jadi 5 orang itu 1 tidak masuk di kantor. 1 tidak masuk di kantor sudah digunjing oleh berempat ini. Wah, tahu enggak kamu itu? Ma begini. Iya. Kelihatannya asik digunjing oleh 4 orang ini. Tak tanya di antara yang 4 ini ada yang pengen ke toilet 1. 1 pergi ke toilet, apa kata yang bertiga? Habis baru ke toilet 2 menit, sudah habis juga digunjing. Karena memang penggunjing adalah penggunjing. Mulutnya adalah kotor, membawa ke neraka. Maka dari itu, kita harus menjadi orang cerdas. Jika ada orang membicarakan kejelekan orang lain, maka kita harus berani mengingatkannya atau kita meninggalkannya. Kalau kita duduk di tempat tersebut, kita mendapatkan dosa. Bagian daripada dosa menggunjing. Dan harus paham bahwasanya, jika ada orang berani menggunjing di hadapanmu, ketahuilah bahwasanya, engkau pun akan mendapatkan giliran untuk digunjing di tempat yang lain. Jika ada orang berani membicarakan kejelekan orang lain di hadapanmu, maka tunggu, engkau pun akan disebut kejelekanmu di tempat orang lain. Karena apa? Dia orang tidak baik. Penggunjing tidak baik, kita harus cerdas. Jangan merasa bangga kalau ada orang menggunjing denganmu, langsung kamu sambut. Oh, kita menyambutnya. Ah, begini. Oh iya, terus. Gilirannya di tempat lain kita yang digunjing oleh dia. Karena memang lesannya lesan busuk, hati kotor. Hati-hati. Maka jadilah orang cerdas. Imam Hasan Basri adalah orang cerdas. Karena menggunjing itu punya fungsi dahsyat. Menanamkan kebencian dan mengadu domba. Kalau ada orang membicarakan kejelekan orang lain di hadapanmu, artinya dia telah menanamkan di hatimu pertama kebencian. Agar engkau benci kepadanya.
Yang kedua adalah agar kita itu adalah mengusuinya. Ini jeleknya penggunjing. Penggunjing itu biasanya punya sifat ngadu domba sekalian. Sehingga Imam Hasan Basri suatu ketika, beliau berada di majelis. Setelah menyampaikan kajiannya, menyampaikan ilmunya, ada salah satu jamaah yang tiba-tiba berkata dan menyanjung, wahai Imam, alangkah indahnya, alangkah sahdunya, alangkah luar biasanya pesan-pesan yang engkau sampaikan. Di saat Imam Hasan Basri disanjung, tidak terpengaruh sama sekali. Karena bagi orang alim, orang hebat, sanjungan adalah bukan sesuatu kebaikan bagi dia. Justru khawatir masuk kesombongan. Di saat disanjung, diam saja. Oh, alhamdulillah. Akan tetapi di saat orang tersebut melanjutkan omongannya, akan tetapi Imam, akan tetapi ada apa? Harapan Imam Hasan Basri ada ngeritiki dia. Akan tapi jangan-jangan ada yang kurang omong. Apa-apa? Ada yang kurang dari omonganku? Apa-apa? Akan tapi Imam. Akan tapi Imam, kenapa? Apa yang kurang dari omonganku? Akan tapi Imam, kenapa kiai yang ada di kampung sebelah kok tidak senang dengan pengajiannya Imam Hasan Basri? Mendengar itu, Imam Hasan Basri menoleh kepada muridnya. Lihat ini anak. Lihat ini orang, wahai muridku. Dia berkata bahwasanya di sana ada orang yang tidak senang denganku, suka membicarakan kejelekanku. Dengar wahai muridku, Pak, kalau engkau berbohong, kau bisa dipukulin sama anak-anak. Berani berbohong di hadapan saya. Dia langsung berkata, demi Allah saya tidak berbohong. Kalau hari ini langsung bilang, ini ada saya rekod. Demi Allah saya tidak berbohong. Dia mengatakan, demi Allah saya tidak berbohong. Baik. Kalau kamu berbohong, awas. Demi Allah saya tidak berbohong. Baik. Jika omonganmu benar, berarti kamu telah mengadu domba antara aku dengan dia, dan engkau telah menggunjing dia. Mengadu domba antara aku dengan dia. Pilih mana? Pilih berbohong atau jujur? Bingung dia. Kata Imam Hasan Basri, keluarkan orang ini. Dia penfitnah di tempat ini. Orang hebat nggak bisa diadu domba. Makanya kalau ada kita punya majelis, ada orang mengunjing orang lain, keluarkan dari tempat tersebut. Karena dia akan merusak majelis. Makanya kami selalu sampaikan, kalau ada sering majelis, rombongan datang ke pondok, pertama kali yang diantara wasiat pesan yang selalu kami sampaikan adalah, jangan digunakan perkumpulan ini membicarakan kejelekan orang lain. Sebab kalau sudah perkumpulan digunakan untuk membicarakan kejelekan orang lain, rahmat dicabut, akan menjadi sebab permusuhan. Tidak indah dalam perkumpulan tersebut, tidak bisa abadi. Termasuk dalam rumah tangga, hati-hati. Kalau suamimu, wahai istri, sedang ngomongin gunjing orang lain, ketahuilah akan hancur rumah ini. Sebab menggunjing itu tidak serta-merta. Menggunjing itu ada muqaddimahnya, mencari kejelekan orang. Kalau orang sedang menggunjing, pengen punya bahan untuk ngomong. Dan untuk bahan mengomong, itu mencari kejelekan orang lain. Mencari kejelekan orang lain, dosa baru lagi, dosa yang lain lagi. Yang Allah, yang Nabi mengancam, man tatabba'a aurata akhihi, tatabba'a Allah auratah. Barang siapa yang mencari-cari kejelekan orang lain, maka Allah akan bongkar aibnya. Wa yamdahu wa fi wasti baitihi, walau fi wasti baitihi. Dan Allah akan rendahkan, permalukan biarpun di rumahnya sendiri. Maka orang yang suka mencari kejelekan orang lain lalu menggonjeng, lihat di rumahnya tidak terhormat. Nggak tahu sebabnya apa. Istri tidak menghargai, anak tidak menghargai, suami tidak menghargai. Dan tidak ada wibawa orang tersebut, terhinakan dia. Ini hukuman di dunia, di akhirat lebih dahsyat lagi. Maka jangan sampai kita mau mendengar orang yang menceritakan kejelekan orang lain, itulah menggunjing yang membahayakan diri kita. Kita hanya mendengar saja, ternyata kita syarikun lahu fil ithmi. Kongsi, kita mendapatkan dosa yang sama dengan dia. Kenapa kita mendapatkan dosa? Karena dia tidak akan menggunjing kecuali ada kita. Coba dia sendiri, nggak akan ada menggunjing dengan kucing. Nggak ada orang menggunjing dengan ayam. Nggak ada orang menggunjing dengan lemari. Bahkan di depan cermin pun nggak ngomong, kamu tahu nggak? Nggak ada. Kapan ada orang lain baru keinginan untuk menggunjing itu ada. Hati-hati dengan gunjingan. Jangan menggunjing. Dan jangan mendengar gunjingan. Dan ingat, kalau ada orang berani menggunjing di hadapanmu, ketahuilah, engkau adalah kirilan selanjutnya yang akan digunjing sama dia. Lebih dari itu adalah, itu membuat kita berdosa dan menjadikan amal kita habis. Kita ulang, hikmahnya bunyinya adalah, saat sahabatmu membicarakan kejelekan orang lain,
Itu artinya ia memberitahumu bahwa engkau adalah korban yang selanjutnya. Harus tahu, korban yang selanjutnya. Sengaja kami hadirkan hikmah ini agar kita waspada. Ini orang bahaya, bikin menjadikan sebab kita dosa, dan nanti kejelekanku akan dibongkar tempat lain. Karena apa? Dia bukan orang baik. Dia orang tidak benar. Hendaknya kita jauhi. Atau kita jauhkan dari perkumpulan kita. Semoga Allah menjaga lisan kita. Menjaga telinga kita. Menjaga hati kita. Sehingga mata kita hanya melihat yang baik, telinga kita mendengar yang baik. Hati kita hati yang saling mencintai karena Allah, indah di dunia hingga kelak di surga. Panjang umur, sehat afiat, husnul khotimah berkat Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas apa yang telah beliau sampaikan. Dan sebagaimana yang telah beliau sampaikan bahwasannya saat sahabatmu membicarakan kejelekan orang lain, itu artinya dia memberitahu bahwa korban selanjutnya adalah dirimu. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari kebiasaan buruk, yaitu membicarakan kejelekan orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, para pemirsa Al-Baja TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan yang mulia kali ini. Dan tetaplah istiqomah untuk mengikuti program-program kemuliaan lainnya, yaitu dalam program kajian nasihat untuk santri yang rutin diselenggarakan di setiap hari Jumat malam Sabtu di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Baja Cirebon, Live Al-Baja TV, damai dan menyejukkan, serta Radio Network, inspirasi spirit hati, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Fadlan Rifai selaku pembawa acara dan segenap kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doanya selalu. Mari kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga bersarung mangga.